Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Yati Husnul, SEMM, sebagai dosen Business Communication dan sebagai penilai materi, dan teman-teman yang saya banggakan. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat personal. Siapa di sini yang rela menghabiskan 3 jam hanya perjalanan dari Jakarta ke Bandung? Tentu tidak ada. Kita semua ingin kecepatan, dan kecepatan itu hadir dalam bentuk bus yang fenomenal. Tapi di balik sensasi 40 menit, muncul angka lain yang membuat kita semua itu mengerutkan dahi kita. Nah, yaitu biaya proyek itu membengkak hingga 7,27 miliar US dollar atau sekitar 118,5 triliun. Wow, angka yang sangat fantastis bukan teman-teman? Baik, perkenalkan nama saya Nanda Oleh Rahma dengan IMPM 0211244112. Oleh karena itu, hari ini kita tidak hanya akan membahas teknologi, kita akan melakukan bedah kritis terhadap bus kereta cepat Jakarta-Bandung yang menyimbangkan antara euforia kecepatan dengan realistis tantangan finansial yang menyertainya. Inilah inti perdebatan kita, apakah kita terlalu berlebihan membayar untuk kecepatan ini dan apakah utang ini realistis? Jawaban saya tergantung pada bagaimana kita mengelola resiko dan memaksimalkan potensinya. Mari kita analisis bersama. Baik, mari kita mulai dari slide pertama. Slide pertama ini akan menjelaskan tentang peluang atau potensi ekonomi makro yang akan dibawakan oleh WUS. Nah, peluang pertamanya itu ada efisiensi waktu dan peningkatan produktivitas regional. Nah, ini bukan sekedar soal 40 menit, melainkan tentang menghilangkan waktu hilang di jalan tol yang macet. Peningkatan mobilitas dan efisiensi waktu tempuh secara langsung ini berkontribusi pada kenaikan PDB regional melalui peningkatan interaksi bisnis dan percepatan arus barang dan jasa. Peluang kedua ini mendorong pertumbuhan Transit Oriented Development atau TOD. Nah, stasiun bus ini didesain untuk menjadi hubungan baru, mendorong munculnya kawasan TOD yang terintegrasi. TOD ini akan menarik investasi properti, retail, dan jasa, menciptakan ribuan lapangan kerja baru dan mengurangi kepadatan penduduk di pusat kota lama. Nah, peluang ketiganya itu ada stimulasi pariwisata lokal. Nah, Bandung kini menjadi destinasi weekend getaway yang jauh lebih menarik bagi warga Jakarta. Kecepatan dan kenyamanan bus ini membuat perjalanan ini itu mudah menggairahkan sektor pariwisata, kuliner, dan passion di Jawa Barat terkenal. Slide selanjutnya, cara mengolah utang dan memastikan keberlanjutan bus. Solusi pertama, transparansi dan restrukturisasi utang atau isu viral. Inilah titik kritisnya. Proyek ini membengkak menjadi sekitar 7,27 miliar dan utang ini ditanggung oleh konsorsium BUMN. Penting untuk digarisbawahi, pemerintah harus transparan dalam proses restrukturisasinya utang dengan China Development Bank atau CDB. Langkah seperti perpanjangan tenor pinjaman dan negosiasi suku bunga yang lebih rendah adalah vital untuk meringankan beban kas perusahaan. Solusi 2. Integrasi multimedia yang holistik. Kecepatan bus tidak ada artinya jika penumpang harus terjebak 1-2 jam di jalan untuk mencapai stasiun. Solusinya harus holistik, integrasi tiket fisik dan digital dengan kereta lokal, Transjakarta, bus feeder, dan layanan shuttle harus diselesaikan secara segera untuk menarik penumpang dari wilayah yang lebih luas. Yang ketiga, strategi dinamik pricing dan pemasaran yang tepat sasaran. Untuk menutup utang, jumlah penumpang harian harus tinggi. KICEC harus menerapkan harga dinamis atau dynamic pricing untuk memaksimalkan okupansi rate. Strategi ini ditambah dengan promosi paket wisata atau bisnis atau meningkatkan pendapatan secara signifikan. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui manfaat atau dampak jangka panjang dan cinta bangsa HUS ini. Nah, manfaat pertamanya itu manfaat lingkungan dan pengurangan kemacetan atau non-finansial. Nah, HUS ini kan adalah transportasi massal berbasis listrik. Setiap penumpang yang beralih dari mobil pribadi ke kereta cepat berarti pengurangan emisi karbon dan penurunan konsumsi BBM. Ini adalah langkah konkret menuju transportasi yang lebih hijau dan secara bertahap meringankan beban kronis kemacetan di jalan raya. Untuk manfaat kedua, peningkatan kapabilitas SDM dan transfer teknologi. Nah, proyek ini juga memberikan kesempatan berharga untuk transfer pengetahuan dan teknologi atau TOT dari Tiongkok. Keterlibatan
insinyur dan operator lokal dalam pengoperasian dan perawatan, meningkatkan kapabilitas SDM Indonesia di sektor industri kereta api cepat, sebuah legasi yang tak ternilai harganya. Manfaat ketiga itu citra bangsa dan kepercayaan diri atau nasionalisme infrastruktur. Nah, Hurus sebagai kereta cepat pertama di Asia Tenggara adalah simbol lompatan teknologi dan keberanian Indonesia. Ini meningkatkan kepercayaan diri bangsa dan citra kita di mata global sebagai negara yang mampu mengelola mega proyek modern. Yang kemanfaat keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan konektivitas antar kota. Dengan memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung menjadi kurang dari 1 jam, Hus secara efektif memperluas zona ekonomi kedua kota ini. Ini memicu investasi baru, memfasilitasi mobilitas tenaga kerja, dan membuka peluang pariwisata serta pengembangan transit oriented development atau TOD di sepanjang koridor. Intinya, HUS adalah investasi strategis, bukan sekedar proyek foya-foya. Resiko hutang ada dan kita harus transparan mengelolanya. Tetapi, jika dioperasikan dengan integrasi multimoda dan manajemen finansial yang disiplin, ia akan menjadi mesin pendorong produktivitas, pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan di Pulau Jawa. Mari kita terus kawal, dorong, dan dukung agar kecepatan HUS tidak terhambat oleh beban finansial. Karena kecepatan hari ini adalah fondasi peradaban modern untuk Indonesia emas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.